Dukung like, komen, subscribe channel Mimin Kakak dan jangan lupa diklik tombol notifikasinya agar tetap update semua cerita Mimin. Terima kasih banyak untuk kakak yang sudah subscribe channel Mimin. Selamat mendengarkan dan terima kasih. Di puncak Castle Peak, ada kecapi dan pondok. Pada saat Xiao Yan mendaki ke puncak, semua teras batu di bawah runtuh, teratai merah mekar, dan nyala api melengkung. Di kolam, air membentuk es, dan teratai berubah menjadi api. Ini hanya membuktikan bahwa hal-hal di dunia tidak harus jelas untuk tidak memiliki ikan. Dalam air yang sangat dingin, secara alami tidak ada ikan yang bisa hidup. Di puncak Gunung Hijau, hanya ada platform yang panjang dan lebarnya lebih dari 10 kaki. Sebuah rumah jerami berada di sisi tebing. Itu dikelilingi oleh batu dan rumput liar. Di atas sepotong batu hijau, ada sitar yang dilukis dengan teratai, tetapi tidak ada. Ketika dia duduk, Xiao Yan terengah-engah sebentar, merasakan kekuatan yang melonjak di tubuhnya. Dia tidak bisa membantu tetapi menunjukkan ekspresi kebahagiaan di wajahnya. Ini juga disayangkan bahwa kamu Honglian memegang tangannya. Kalau tidak, jika dia benar-benar terinfeksi oleh api industri Honglian, Xiao Yan tidak akan memiliki kesempatan untuk berdiri di sini, apalagi mengambil kesempatan untuk menerobos pencapaiannya. Kamu menelan api lotus merahku. Pada saat ini, suara wanita yang sedikit marah tiba-tiba terdengar. Pada platform tak berawak, sitar berfluktuasi oleh kekuatan tak terlihat. Tiba-tiba, momentum mengerikan menyebar dalam sekejap, dan tubuh Xiao Yan berlutut dalam sekejap. Kemudian, Li Bingrui juga dengan cepat naik ke puncak gunung, tetapi dia tidak terhalang oleh paksaan. Dengan wajah dingin, dia pertama kali menatap Xiao Yan, yang berlutut di tanah. Kemudian dia mengerutkan kening dan melihat ke rumah rumput di depannya, dan dengan cepat membungkuk untuk memberi hormat. Tuan, orang ini tidak hanya kejam dan tidak tahu malu, tetapi juga secara paksa menyerap berbagai api Anda ke dalam tubuh, untuk meningkatkan kultivasinya dan menembus belenggu tangga batu. Menurut para murid, lebih baik untuk lempar dia ke bawah gunung. Mulai sekarang, dia tidak bisa masuk ke hutan Maple Api. Saya ingin mengucapkan terima kasih atas kebaikan Anda. Jika bukan karena izin Anda, saya tidak akan dapat melanjutkan kultivasi saya. Kedua orang itu berbicara serempak, tetapi kata-kata Xiao Yan membuat Li Bingrui mengerutkan kening. Matanya yang dingin tertuju pada Xiao Yan dan berkata dengan marah. Siapa yang mau? Jelas bahwa kamu tidak tahu malu dan secara paksa menyerap api guru ke dalam tubuhmu. Ya, saat cahaya keluar, momentum dan tekanan yang jatuh di kepala Xiao Yan menghilang dalam sekejap. Pada saat yang sama, seorang wanita cantik dengan gaun merah menyala juga muncul di peron. Yang terakhir duduk di depan sitar. Tangan giok putih dan ramping dengan lembut membelai tali, dan ujung jari bergerak, dan ada suara sitar yang indah. Ketika Xiao Yan mendongak, pemandangan di depannya benar-benar menakjubkan. Rambut merah panjang wanita itu menggugah hati orang-orang. Saat mengapung di angin, rambut menempel di pipinya, yang lebih genit. Dengan latar belakang matahari, pipi ini juga terlihat sangat cantik, putih dan halus seperti susu. Matanya seterang batu permata, dengan cahaya yang bijaksana. Jika Anda melihat lebih jauh, tampaknya bahkan orang akan jatuh ke dalamnya. Hidungnya yang terbalik lucu pada awalnya, bibir merahnya lebih halus dan menawan. Dengan perpanjangan lekukan dan perluasan garis pandang, sosok anggun akan sepenuhnya dimasukkan ke dalam mata. Saya harus mengatakan bahwa ini benar-benar keindahan di dunia. Ini benar-benar berbeda dari dua orang tua yang jahat itu. Segera, begitu mata Xiao Yan berbalik, dia langsung memikirkan Debu Guyu dan Haimo. Mereka berdua api yang berbeda, dan mereka semua ditinggalkan oleh Kaisar kuno Tuoshe. Kesenjangan antara Ye Honglian dan mereka sangat besar. Jika kedua pria tua itu berubah menjadi wanita, itu akan terlihat seperti... Xiao Yan benar-benar tidak bisa membayangkan. Berdengung. Tapi kemudian, ketika Xiao Yan terganggu, ujung jari ramping Honglian dengan lembut memetik senar, dan gelombang tak terlihat menyapu dalam sekejap. Ketika Xiao Yan mendongak, dia meledakkannya dengan pukulan. Untungnya, Xiao Yan mendapatkan kembali pikirannya tepat waktu. Tepat sebelum jatuh dari tebing, dia bangkit dan menstabilkan tubuhnya dengan langkah Tianjue. Jika kamu berani lagi, aku akan mengeluarkanmu dari sini. Aku tahu kesalahanku. Begitu kata-kata kamu Honglian jatuh, Xiao Yan segera membungkuk hormat dan meminta maaf. Li Bingrui di samping berharap Ye Honglian akan mengusir Xiao Yan.
Sepasang mata yang indah menatap Xiaoyan dengan jijik di mata mereka. Ye Honglian mengabaikannya dan memainkan pianonya sendiri. Dia tampaknya tidak peduli untuk apa Xiaoyan datang ke sini. Bing, air kolamnya membeku. Tidakkah kamu pergi dan melihat-lihat? Untuk waktu yang lama, ketika Li Bingrui tidak sabar, kamu Honglian membuat suara lagi. Ketika yang terakhir mendengar pidato itu, ekspresi wajahnya yang cantik tiba-tiba berubah, seolah-olah dia memikirkan sesuatu, tetapi setelah melihat Xiaoyan di satu sisi dan sedikit ragu, dia dengan hormat memberi hormat kepada Ye Honglian dan kemudian turun gunung sendirian. Sedikit demi sedikit, kamu Honglian tidak mengatakan apa-apa, tetapi Xiaoyan tetap tidak bergerak. Di puncak gunung, dia hanya bisa mendengar suara piano sampai saat tertentu. Di akhir lagu, kamu Honglian menstabilkan senar, mengangkat sepasang mata yang menawan dan menatap Xiaoyan di depannya. Pada saat ini, yang terakhir masih dalam posisi membungkuk hormat, dengan butiran keringat di dahinya. Sampai pandanganmu Honglian datang, dia mengangkat tubuhnya sedikit. Apakah Anda tahu mengapa saya tidak ingin berbicara dengan Anda sebelumnya? Generasi yang lebih tua menguji pikiran dan konsentrasi generasi muda, dan generasi muda harus mencoba yang terbaik untuk menyelesaikannya. Dengan kata-kata hormat di mulutnya, Xiaoyan diam-diam memiringkan mulutnya di dalam hatinya. Dia tidak mengatakan, siapa yang tahu apa niatnya yang sebenarnya. Tidak perlu mengatakan omong kosong yang lebih menyanjung. Aku juga tahu apa yang kamu pikirkan di hatimu. Itu tidak penting bagiku, dan aku tidak peduli. Selama kamu tidak mengatakannya, itu tidak masalah. Aku murid Bing. Jika kamu tidak mendukungnya, kamu tidak bisa dekat denganku, apalagi mendapatkan Honglian Yehuo. Sekarang Bing pergi ke sebentar, mari kita bicara tentangmu. Generasi muda, tolong bicara. Begitu suara Honglian jatuh, Xiaoyan dengan cepat memberi hormat dengan hormat. Dengan perilaku sebelumnya, pada saat ini, dia tidak berani melihat wanita di depannya dengan mudah. Yang disebut kecantikan adalah bencana. Karena Guyu dan Haimo Chen telah memilihmu, aku tidak bisa berkata apa-apa lagi. Aku bisa memberimu api teratai merah, tapi sebelum itu, kamu harus berjanji padaku sebuah permintaan. Jika kamu tidak bisa melakukannya, maka, selama yang lebih tua mengajukan, generasi yang lebih muda akan mencoba yang terbaik untuk melakukannya. Kali ini, sebelum suara yang pertama jatuh, Xiaoyan mengungkapkan tekadnya dengan wajah tegas, seperti ekspresi kekaguman yang menginspirasi kebenaran, yang tampaknya cukup ambisius. Melihat ini, kamu Honglian tersenyum sedikit bercanda dan bercanda. Yah, kamu menikahi Bing Er dan memperlakukannya dengan baik sepanjang hidupnya. Er, ini, penatua, aku. Begitu ucapan ini keluar, wajah Xiaoyan membeku. Bukankah Ye Honglian mendorongnya ke dalam lubang api? Jangan bicara tentang pandangan Li Bingrui tentang dia. Bahkan pihak Luo Jin, dia takut sulit untuk dijelaskan. Jika dia benar-benar menjawab permintaan Ye Honglian, bukankah dia akan dihancurkan oleh Luo Jin? Ye Honglian berkata dengan senyum yang mengharukan. Melihat wajah kusam Xiaoyan, jelas bahwa dia belum pulih dari getaran tadi. Buat sumpah hukuman guntur. Mulai sekarang, aku akan membiarkan Bing mengikutimu. Kamu tidak bisa menikahinya, tetapi kamu harus melindunginya. Jika sesuatu terjadi padanya, aku akan dihukum oleh Guntur. Pada saat yang sama kata-kata kamu Honglian jatuh, Xiaoyan juga membuka mulutnya, dan wajahnya tampak tegas. Segera setelah itu, awan guntur berkumpul di langit, dan sumpah hukuman guntur terbentuk. Keesokan harinya, ketika tepi langit timur baru saja muncul sentuhan perut ikan putih, Xiaoyan, yang telah duduk di puncak gunung selama 1 malam, perlahan membuka matanya. Sebuah tenda halus melewati kedalaman sepasang mata gelap, dan napasnya sedikit bergoyang, dan kemudian dia menyatu ke dalam tubuh. Setelah pemurnian terus-menerus semalam, kultivasi yang menerobos kemarin telah banyak memadat. Selanjutnya, saatnya untuk mempersiapkan formula pembakaran Ye Honglian. Yang mengejutkan Xiaoyan, kamu Honglian telah menguasai keterampilan lengkap membakar formula di tangannya. Untuk ini, kamu Honglian tidak begitu mengerti alasannya. Dia hanya ingat bahwa ketika dia berubah menjadi bentuk manusia, keterampilan ini telah disimpan di benaknya dan tidak memberikannya kepada Xiaoyan sampai kemarin. Ini adalah kegembiraan yang tak terduga bagi Xiaoyan untuk mendapatkan keterampilan lengkap membakar formula. Sekarang formula pembakaran selesai. Selama Anda memperbaikinya,
Anda dapat mulai bersiap untuk memperbaiki api lotus merah. Pada saat itu, Xiaoyan percaya bahwa pencapaiannya akan dapat melompat ke ranah Raja Sumber, tetapi saya tidak tahu. Jika Anda menambahkan sisa bubur susu inti bumi di tangannya, apakah budidaya dapat mencapai ranah Yuan Huang? Begitu dia mencapai level itu, ditambah sarana di tangan Xiaoyan sekarang, tidak ada yang bisa benar-benar mengancamnya di selatan sejauh ini. Bahkan jika dua sekte besar bergandengan tangan, dia tidak takut. Tentu saja, premisnya adalah bahwa dia tidak melibatkan pembakaran lembah yang terbakar. Setelah istirahat sejenak, Xiaoyan menutup matanya dan melihat ke dalam lagi. Saat ini, ada lampu merah seukuran kepalan tangan di benaknya. Ini adalah seluruh formula pembakaran yang diberikan kepadanya oleh Ye Honglian. Seluruh massa cahaya tampak seperti teratai merah api yang mekar penuh. Ada lingkaran lampu merah di sekitar paket, yang mengeluarkan bau panas. Meskipun itu bukan pasukan khusus, itu juga mengejutkan. Dengan pengalaman 2 kali sebelumnya, proses pemurnian dan pembakaran formula semulus sebelumnya. Dalam waktu kurang dari 2 jam, semua informasi yang terkandung dalam kelompok cahaya disempurnakan dan diserap oleh Xiaoyan, sehingga menjadi bagian dari dirinya sendiri. Kemudian, Xiaoyan mengambil keuntungan dari momentum ini dan setelah ledakan kultivasi yang gila, kultivasinya benar-benar stabil di tahap selanjutnya dari wilayah Guiyuan, dan bahkan memiliki sikap yang mendekati puncak tahap selanjutnya dari wilayah Guiyuan. Namun, dia akhirnya berhenti di bawah penindasan yang disengaja dari Xiaoyan. Meskipun dia memang dapat mencapai puncak tahap selanjutnya untuk kembali ke sumbernya dengan bantuan formula kekuatan pembakaran, lebih baik untuk stabil dalam proses kultivasi. Jika dia terlalu terburu-buru, itu hanya akan menjadi bumerang. Tentu saja, setelah mengatakan bahwa, dalam waktu setengah tahun, prestasi Xiaoyan berhasil menerobos dari tahap selanjutnya dari Hua Yuanjing ke tahap selanjutnya untuk kembali ke Yuanjing. Kecepatan seperti itu sangat luar biasa. Begitu kecepatan yang mengerikan itu menyebar, saya khawatir itu akan menarik perhatian banyak orang. Yah, napasnya singkat dan kultivasinya benar-benar stabil. Tampaknya menyempurnakan formula pembakaran akan sangat bermanfaat bagimu. Ye Honglian mengangkat matanya dan menatap Xiaoyan di depannya. Meskipun kata-katanya biasa saja, ada juga ekspresi terkejut di kedalaman matanya. Bahkan jika keterampilannya kuat, kunci penyempurnaan dan pertumbuhan kultivasi tergantung pada kemampuannya sendiri. Jika Anda adalah orang biasa, bahkan dengan bantuan keterampilan terbaik, Anda mungkin tidak dapat mencapai efek ajaib seperti itu. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih karena telah memberikan seluruh bab formula pembakaran kepada generasi muda. Jika tidak, kultivasi generasi muda tidak dapat dikonsolidasikan. Mendengar pidato itu, Xiaoyan menjawab dengan hormat dan hormat. Yang terakhir tersenyum dan tidak repot-repot mengatakan lebih banyak. Jari giok putih dan ramping membelai piano di depannya lagi. Dengan suara piano yang merdu, kekosongan di depan Xiaoyan tiba-tiba berputar. Tenda merah kecil dengan tenang mekar, dan kemudian meluas. Dalam sekejap mata, itu tumbuh menjadi teratai merah yang indah, nyala api meringkuk di atasnya, memancarkan suhu tinggi yang sangat mengerikan, dan inilah yang dicari Xiaoyan di hutan mapel api. Api yang berbeda, api teratai merah. Pada saat melihat teratai api di depannya, napas Xiaoyan berhenti sejenak. Sepasang mata gelap menatap lotus api di depannya. Tatapan panas di matanya sudah jelas, dan kegembiraan di hatinya membuat seluruh tubuhnya bergetar tak terkendali. Sejak dia kembali ke wilayah selatan, dia telah memikirkan hal ini dan menjelajahinya dengan banyak cara untuk menemukan api lotus merah sesegera mungkin. Hingga kini, api teratai merah, yang menempati urutan ke-8 dalam daftar api yang berbeda, akhirnya muncul di hadapannya. Tidak ada kepalsuan, tidak ada ilusi dan tidak ada halangan. Api lotus merah adalah hal yang panas untuk Xiaoyan saat ini. Wah, aku tahu kamu sudah lama menunggu momen ini, tapi aku masih ingin mengingatkanmu lagi. Ingat apa yang aku katakan dan komitmenmu. Kita harus tetap menjaga integritas. Meski ada adalah sumpah hukuman guntur, kamu harus ingat bahwa aku akan selalu menatapmu. Ketika kalimat terakhir kamu Honglian jatuh, sosoknya yang duduk di depan Guqin secara bertahap menghilang tertiup angin. Hanya kalimat terakhir yang penuh dengan keanehan dan dingin yang bergema di benak Xiaoyan, membuatnya berangsur-angsur kembali setelah waktu yang lama. Kemudian, api industri Honglian di depannya menjadi ganas dalam sekejap. Ledakan, kekuatan api yang mengerikan tersapu sekaligus,
dan nyala api besar bersinar di gunung hijau seperti matahari baru. Gunung-gunung dan batu-batu runtuh dengan cepat, dan gubuk itu terbakar habis. Vitalitas bumi di sekitarnya segera menghilang, dan bahkan nyala api bergegas menuju Xiao Yan sendiri. Kali ini, Xiao Yan tidak memiliki pil sebagai bantuan. Namun, masih ada senjata tajam di tangannya. Begitu telapak tangan dibalik, kilasan Najedun di antara jari-jari. Kemudian, kristal es biru seukuran ibu jari muncul di atas telapak tangan, yang merupakan jiwa yang sangat dingin. Pada saat munculnya roh es yang sangat dingin, angin gelap tiba-tiba bertiup di dunia yang awalnya panas. Lapisan es tipis segera menyebar di telapak tangan Xiao Yan, dan es pecah yang tak terhitung jumlahnya di udara mengembun. Cuaca di puncak gunung dengan cepat menjadi dingin, dan iklim langit dan bumi persegi terus-menerus bergantian antara es dan api. Mengontrol jiwa yang sangat dingin ini, Xiao Yan menekuk jarinya dan menembakkannya langsung ke api lotus merah. Kemudian dengan tangan besar, api biru muda bergegas, menelan semua cahaya api merah, membungkus lotus api menjadi massa ringan seukuran telapak tangan, dan lapisan luarnya adalah api biru muda sebagai pertahanan melawan merah internal. Api teratai, saat ini, untuk sementara ditekan di bawah aksi roh yang sangat dingin. Selanjutnya, saatnya Xiao Yan menelannya. Tanpa banyak ragu, Xiao Yan menggigit besar dan menelan cahaya. Kemudian, kekuatan mengerikan tiba-tiba pecah dan menyerbu tubuh Xiao Yan seperti binatang buas. Di puncak gunung di langit cerah dan matahari biru, Xiao Yan duduk seperti biksu tua, tidak menyadari segala sesuatu di luar tubuhnya. Semua pikiran dan jiwanya ditempatkan di tubuhnya, berkonsentrasi pada pemurnian api lotus merah di tubuhnya. Ledakan, dalam topan, bahkan dengan semangat yang sangat dingin dan penghalang dan penindasan api yang berbeda, api industri Honglian masih sangat gila. Api panas terus menyapu tubuh Xiao Yan, dengan ceroboh menghancurkan tubuh Xiao Yan. Suhu tinggi yang mengerikan, bahkan dengan tekad Xiao Yan, tidak bisa tidak menunjukkan giginya dan mengencangkan otot-ototnya tanpa sadar, keringat dingin keluar, dan kulit seluruh tubuh menjadi merah. Selain itu, roh yang sangat dingin juga memancarkan bau yang sangat dingin, sementara dengan liar menekan api industri lotus merah, dan pada saat yang sama, itu juga membekukan tubuh Xiao Yan. Paku es terus terbentuk di tubuh Xiao Yan, dan darah dan daging meridian dan bahkan tulang menjadi sedingin es di bawah suhu yang sangat dingin ini. Jika Xiao Yan memiliki api yang berbeda untuk melindungi tubuhnya dan sumber ki terus dikeruk, bahkan tubuhnya harus dihancurkan sepenuhnya di bawah ekstrim ganda ini. Selain menahan rasa sakit yang dibawa ke tubuh oleh dua jenis energi dalam tubuh, Xiao Yan harus memulai pemurnian dan penyerapan gila melalui formula pembakaran. Api yang berbeda terus-menerus naik dari pusat topan dan secara paksa memadukan api lotus merah dengan semangat yang sangat dingin, membuat keduanya secara bertahap menjadi seimbang. Ketika Xiao Yan dapat menanggung kekuatan kekerasan di antara keduanya, dia menggunakan energi formula pembakaran di bawah kendali api yang berbeda, mulai memurnikan api lotus merah. Melalui keseimbangan jangka pendek antara keduanya, Xiao Yan dengan gila memurnikan kekuatan api industri teratai merah, secara bertahap membimbingnya ke rute latihan membakar Jue, dan kemudian kembali ke topan setelah periode pemurnian yang lama, yang hanyalah langkah pertama dari pemurnian yang berhasil. Sampai saat tertentu, boom, tanpa menunggu Xiao Yan memurnikan dan melahap api industri teratai merah, satu-satunya kekuatan yang terkandung dalam jiwa yang sangat dingin telah dikonsumsi olehnya. Kekuatan mengerikan telah kehilangan kendali lagi, dan kekuatan yang telah lama ditekan meledak dalam sekejap. Api ganas langsung menghancurkan semua pertahanan yang dipasang di tubuh Xiao Yan tanpa tanda atau waktu untuk persiapan apapun. Api lotus merah meledak dari tubuh Xiao Yan. Dalam sekejap mata, Xiao Yan berubah menjadi kerangka lagi. Darah terbakar habis, dan tubuh hancur. Hanya kerangka dan jiwa yang tersisa untuk dengan panik menahan amarah api lotus merah. Minum, raungan sunyi datang dari lubuk jiwa Xiao Yan. Di matanya yang kosong, api biru muda segera menyembur keluar, dan dengan cepat menghantam seluruh tubuh seperti letusan gunung berapi. Dalam sekejap mata, setiap tulang di tubuh pria terbakar merah yang mengerikan ini dipenuhi dengan api biru muda, dan keterampilan formula pembakaran dijalankan secara ekstrim pada saat ini, bahkan dapat dilihat bahwa di perut bagian bawah tubuh kerangka Xiao Yan, gulungan angin api hijau dan merah bergantian bersiul dan berputar. Setiap nyala api di tubuhnya ditarik oleh gulungan angin dan secara bertahap dihirup ke dalamnya untuk menjadi bagian dari gulungan angin. Pada saat yang sama,
Kolam air es di kaki gunung terus-menerus diserap di bawah daya tarik beberapa kekuatan, dan es dingin di tan juga mencair dan menghilang. Bakar formulanya, sempurnakan untukku. Di puncak gunung, ketika api merah berangsur-angsur menghilang, tubuh Xiao Yan muncul lagi. Setelah penempaan kejam api yang berbeda, tubuh hari ini lebih kuat dari sebelumnya. Di bawah tubuh kurus, setiap inci otot, bahkan setiap sel, sekarang mengandung kekuatan beberapa kali atau bahkan 100 kali lebih kuat daripada di masa lalu. Di tubuhnya, pemurnian api lotus merah telah selesai secara bertahap. Selanjutnya, selama itu diintegrasikan ke dalam api dingin roh tulang yang halus, api jantung laut dan sub api itu, semuanya akan selesai. Di dunia luar, tak lama setelah Xiao Yan memasuki hutan Maple Api, Sekte Tian Puppet dan Sekte One Scorpion secara resmi mengumumkan aliansi mereka, dan situasi di ujung selatan menjadi lebih serius. Kejadian ini membuat banyak orang gempar. Semua orang gagal memahami bagaimana Sekte Tian Puppet, sebagai ras manusia, dapat bergandengan tangan dengan Sekte One Scorpion, mengkhianati identitas manusia dan berkolusi dengan Warcraft. Tindakan seperti itu tidak dihina oleh dunia. Justru karena alasan inilah banyak kekuatan di ujung selatan yang membanggakan diri bahwa setiap orang telah memilih untuk memilih di lembah yang terbakar. Di satu sisi, mereka telah menjelaskan posisi mereka sebagai manusia, dan di sisi lain, mereka telah menemukan pendukung yang baik untuk diri mereka sendiri. Lagi pula, begitu Sekte Tian Puppet dan Sekte One Scorpion bergandengan tangan untuk membantai kekuatan besar dan kecil di ujung selatan, mereka tidak berpikir mereka memiliki kemampuan untuk melawan. Adapun untuk menyerah, ada leluhur yang kuat dari surga yang terbakar di lembah yang terbakar. Dibandingkan dengan dua sekte, keberadaan orang yang kuat ini lebih dari semua jenis ancaman. Untuk partisipasi dan dukungan dari berbagai kekuatan, membakar lembah tidak cukup bodoh untuk menolak. Setelah beberapa penyaringan umum, beberapa kekuatan bersih bergabung dengan mereka. Yang lain datang baik untuk tujuan lain atau hanya untuk perlindungan diri. Secara alami, lembah yang terbakar tidak akan memungkinkan mereka untuk bergabung. Dua kasus aliansi di ujung selatan juga membantu mereka mengumpulkan kekuatan untuk lembah yang terbakar dalam beberapa cara. Namun, perilaku ini jelas diharapkan oleh mereka. Oleh karena itu, 6 bulan setelah dua kasus aliansi, mereka mengorganisir pembersihan pertama pasukan di lembah yang terbakar, dan perang ini juga sepenuhnya membuka situasi di ujung selatan. Untuk kedua pelanggaran tersebut, Huoyangu tidak menunjukkan kelemahan dan dengan cerobohnya mengerahkan pasukan untuk menyerang mereka. Selama periode ini, pertempuran besar dan kecil terus berlanjut, dan situasi perang sangat sengit. Dapat dikatakan bahwa ribuan mil tanah merah, kembang api, dan kota yang tak terhitung jumlahnya dihancurkan dalam perang tanpa akhir. Hingga saat ini, hampir setiap hari perbatasan antara kedua belah pihak akan dilanggar. Dan perang ini adalah 3 tahun penuh. Dalam 3 tahun terakhir, ada lebih dari 1000 pertempuran antara lembah yang terbakar dan dua pertempuran besar dan kecil, tetapi bagaimanapun juga sulit untuk menang atau kalah. Namun, dua gerbang utama itu sepertinya tidak perlu khawatir. Mereka tidak hanya tidak memiliki kecemasan dan ketegangan, tetapi mereka terus mengembangkan kekuatan mereka sendiri. Di sebelah timur dari ujung selatan, mereka awalnya berdiri di luar 3 sekte, tetapi sekarang, dua gerbang utama telah sampai di sana, bahkan perbatasan barat daya, sudah lama dikabarkan bahwa Tiang Huizong terlibat. Sekarang, itu berantakan dan tidak ada yang bisa mengelolanya. Hingga saat ini, hampir semua wilayah luas di seluruh wilayah selatan telah jatuh ke tangan kedua sekte tersebut. Perang antara kedua belah pihak terus-menerus ketat. Perang yang sebenarnya akan datang. Namun, saat ini, Xiao Yan, yang telah duduk selama 3 tahun, akhirnya membuka matanya perlahan di kedalaman hutan Maple Api di selatan ujung selatan. Di puncak tebing, mata Xiao Yan, yang telah tertutup selama 3 tahun, akhirnya terbuka perlahan saat ini. Pada saat yang sama, nyala api ungu juga melewati kedalaman matanya. Setelah 3 tahun pemurnian dan penyerapan, sekarang, api industri Honglian akhirnya sepenuhnya terintegrasi dengan api yang berbeda di tubuhnya. Dia berdiri dan memutar tubuhnya dengan lembut. Tiba-tiba, ada suara berderak seperti petasan di antara tulang-tulang di sekujur tubuhnya. Xiao Yan tidak bisa menahan napas panjang dengan rasa nyaman relaksasi. Dia merasakan kekuatan penuh di tubuhnya, dan senyum puas muncul di sudut mulutnya, tapi kemudian Xiao Yan memperhatikan sentuhan mata yang dingin.
Berbalik, Li Bingrui, mengenakan gaun biru panjang dan pipi tampan, berdiri mengesankan di tebing di belakangnya. Dia adalah orang yang memiliki niat membunuh Shen Han. Nah, apakah kamu senang dan puas? Tapi guruku sudah pergi. Semua ini karena kamu. Melihat penampilan utuh Xiaoyan, Li Bingrui memiliki segala macam keluhan di hatinya. Dia tidak menyangka bahwa tuannya jelas tidak ingin memperhatikan Xiaoyan pada awalnya, tetapi setelah dia pergi, Xiaoyan mendapatkan api teratai merah sesuai keinginannya. Meskipun dia meninggalkan bea cukai, dia hanya bisa melihat Xiaoyan melanjutkan pemurnian. Tentu saja, Li Bingrui dapat membunuh Xiaoyan pada saat itu, tetapi dia tahu bahwa jika kamu Honglian tidak menjadi sukarelawan, Xiaoyan tidak akan dapat memurnikan api Honglian. Selain itu, dia tidak ingin mengambil keuntungan dari bahaya orang. Jika dia ingin bertarung, dia harus mengalahkan Xiaoyan. Selain itu, sebelum dia pergi, kamu Honglian jelas terlihat tidak memperhatikan Xiaoyan, tapi ini terjadi setelah dia pergi. Jelas, kamu Honglian baru saja menunjukkan padanya. Saya khawatir tujuannya adalah untuk mencegahnya terus menghalangi. Memikirkan hal ini di dalam hatinya, niat membunuh Li Bingrui tidak dapat membantu meringankan sedikit, tetapi melihat ke belakang, dia kehilangan tuannya dan satu-satunya anggota keluarga di dunia karena Xiaoyan, tetapi dia masih bisa melepaskan niat membunuhnya untuk yang terakhir. Maaf, aku bisa mengerti suasana hatimu, tapi kamu mengerti, kata terakhir baru saja akan keluar, tapi kemudian, Li Bingrui tiba-tiba teringat perilaku Rok Xiaoyan pada dirinya sendiri, yang membuatnya wajahnya menunjukkan rasa malu dan marah. Pada saat yang sama, niat membunuh yang ditekan tiba-tiba muncul di hatinya. Dengan lambaian tangan batu giok, pedang es dingin itu tiba-tiba mengembun dari udara tipis. Kemudian tubuhnya yang menawan bergetar, dan bergegas ke Xiaoyan tanpa ragu-ragu. Bajingan, aku ingin kamu membayar. Jarak antara mereka tidak jauh. Selain itu, dengan keterampilan Li Bingrui, gerakannya secara alami sedikit lebih cepat. Dalam sekejap mata, pedang panjang di tangannya telah berada di depan rahang Xiaoyan, dan nyawa Xiaoyan dapat dengan mudah diambil dalam hitungan detik berikutnya. Namun, dibandingkan dengan Li Bingrui, gerakan Xiaoyan beberapa kali lebih cepat. Ketika pedang panjang itu menusuk, Xiaoyan dengan cepat mengulurkan 3 jari untuk menjepit bilah pedang panjang itu. Tanpa diduga, dia mengendalikan pedang panjang di tangannya dalam sekejap, sehingga dia tidak bisa masuk 1 inci lagi. Bersenandung, melihat adegan ini lagi, Li Bingrui tidak terlalu terkejut, tetapi tangan giok yang memegang pedang panjang itu sangat terkejut. His. Namun, ini pernah membuat Xiaoyan tertekan. Kali ini, ketika dia mencapai telapak tangan Xiaoyan, dia langsung diuapkan oleh energi panas yang tak terlihat. Jika Li Bingrui tidak terkejut dengan adegan sebelumnya, penampilan adegan ini saat ini mengubah wajah Li Bingrui. Bagaimana bisa? Raja Sumber Bintang 2, bagus. Xiaoyan mengerutkan mulutnya dan tersenyum. Kemudian ujung jarinya mengerahkan sedikit kekuatan. Kekuatan tak terlihat tiba-tiba mengalir di sepanjang tubuh pedang. Hanya mendengarkan klik, seluruh bilahnya patah. Li Bingrui juga mundur setengah langkah. Lalu dia menatap Xiaoyan dengan tidak percaya. Jika bukan karena kultivasi yang bergulir, Xiaoyan tidak bisa sepenuhnya mengabaikan sumber esnya. Prestasimu. Mendengar pidato itu, Xiaoyan tersenyum tanpa komitmen dan segera mengambil jalan pintas. Jika Anda tidak menyebutkan ini, sebaiknya Anda pergi dari sini dulu. Saya telah menyempurnakan heteroeksergi untuk waktu yang lama, dan saya tidak tahu apa yang terjadi di lembah yang terbakar. Ayo pergi. Setelah itu, Xiaoyan berbalik dan ingin pergi, tetapi Li Bingrui acuh tak acuh. Meskipun dia mengeluh tentang Xiaoyan di dalam hatinya, dia juga mengerti bahwa dengan kultivasinya saat ini, dia tidak bisa saling membunuh sama sekali. Bahkan jika ada lebih banyak keluhan, itu tidak berguna. Melihat Li Bingrui tidak ingin pergi, Xiaoyan menatapnya lagi, melirik ke atas dan ke bawah, merenung sedikit, dan berkata, "Gurumu memintamu untuk mengikutiku. Dia memintaku untuk melindungimu. Jika kamu masih dengarkan dia, ikut aku. Jika kamu harus tinggal di sini, aku tidak akan banyak bicara." Suara itu jatuh, dan Xiaoyan mengabaikan yang terakhir. Dia mengangkat kakinya dan berjalan menuju langit utara. Kemudian, Li Bingrui ragu-ragu sejenak, dan kemudian mengikuti dengan dingin. Adapun apa yang Xiaoyan katakan,
kamu Honglian melihat informasi yang ditinggalkan oleh tuannya ketika dia meninggalkan celah, tapi dia benar-benar tidak ingin melihat pria yang menyebabkan dia kehilangan tuannya. Jika bukan karena kehidupan terakhirmu Honglian, dia tidak akan pernah mengikuti pria yang kurang ajar, tercela dan cabul di depannya. Sekarang budidaya Xiaoyan telah melangkah ke peringkat Raja Sumber. Jauh lebih cepat untuk menyeberangi hutan Maple Api lagi. Hanya dalam beberapa jam, dia telah melintasi gunung dan hutan yang tak terhitung jumlahnya, dan bertemu Zhu Hao dan putranya lagi di pinggiran hutan Maple Api. Namun, lebih baik untuk mengatakan bahwa mereka telah menunggu di sini jauh sebelumnya. Setelah beberapa kata salam, Xiaoyan membawa Li Bingrui ke utara, sementara Zhu Hao melihat ke belakang kedua orang itu, terutama Xiaoyan. Bocah ini, tidak heran orang dewasa memintaku untuk menyelamatkannya. Hanya dalam 3 tahun, kultivasinya telah mencapai tingkat seperti itu, tapi mengapa ada lebih banyak napas? Apa yang Zhu Hao katakan adalah api industri Honglian. Zhu Bisa, yang berada di sisi lain, menatap bagian belakang Li Bingrui meninggalkan Xiaoyan dengan ketakutan. Dia tidak pernah melupakan sosok bayangan di masa kecilnya. Jika bukan karena Li Bingrui yang mengerikan, dia mungkin tidak akan lolos dari hutan Maple Api. Aduh, nak, kapan kamu bisa seperti mereka berdua? Kamu juga yang paling sempurna dari burung api darah Laozi. Jika kamu kehilangan seseorang karena Laozi di masa depan, aku akan mencabut rambutmu dan membuat penggemar. Begitu komentar ini keluar, Zhu dapat segera mengecilkan kepalanya karena ketakutan. Sementara Zhu Hao menggelengkan kepalanya, dia tersenyum bodoh dan berbalik dan menghilang ke kedalaman pegunungan dan hutan. Pada kecepatan itu, saya khawatir untuk Xiaoyan hari ini, dia akan terkejut melihatnya. Setelah meninggalkan hutan Maple Api, Xiaoyan terus berbaris ke utara sepanjang jalan. Saat melewati gua racun yang jatuh, tubuh Xiaoyan tersapu dengan kecepatan tinggi, yang sedikit terhenti. Melihat kembali perang di sini, Xiao Mingyuan akhirnya maju untuk menyelamatkannya dan Xiao Xuan. Sekarang Xiao Xuan sudah pergi ke wilayah tengah. Jika Anda ingin melihat Xiao Xuan lagi, Xiaoyan harus terlebih dahulu pergi ke wilayah tengah. Tetapi sebelum itu, Anda sebaiknya kembali ke lembah yang terbakar. Sepanjang jalan, mereka dengan cepat melintasi gurun yang luas. Di masa lalu, butuh 2 atau 3 hari untuk melintasi gobi yang tak terbatas. Kali ini, Xiaoyan dan mereka hanya butuh beberapa jam. Ketika mereka mencapai perbatasan gerbang Wan Scorpion, kota tempat Xiaoyan dan Xiao Xuan pernah lewat, hari sudah larut dan malam telah turun dengan tenang. Mereka tidak bermaksud untuk berhenti, tetapi saat mereka terbang di atas kota, percakapan antara orang-orang di kota melayang ke telinga Xiaoyan. Sayangnya, saya tidak tahu apa hasil dari perang dua arah ini. Masuk akal untuk mengatakan bahwa lembah yang terbakar lebih baik. Bagaimanapun, dengan Yuanzong yang kuat seperti ayah dari surga yang terbakar, lembah yang terbakar akan baik-baik saja dengannya. Itu benar, tetapi dikatakan bahwa boneka pemimpin sekte boneka surgawi sekuat bintang 9 tingkat Yuan Huang, dan dia sendiri juga tingkat Yuan Huang. Dengan kerjasama keduanya, dikatakan bahwa bahkan yang kuat dari sekte Yuanzong juga memiliki kekuatan untuk berperang, dan pemimpin sekte Wan Scorpion adalah yang kuat dari tingkat puncak Yuan Huang. Jika kedua orang ini digabungkan dengan boneka raja yang abadi Kong, aku takut mereka akan membakar langit. Sulit bagiku untuk mengatakannya. Pada titik ini, banyak orang di sekitar saya merasa menyesal. Bagaimanapun, lembah yang terbakar pernah menjadi kekuatan terkuat di ujung selatan, tetapi sekarang, dua departemen utama bekerja sama satu sama lain. Bahkan dengan informasi orang dalam dari lembah yang terbakar, sulit untuk menjadi lawan. Namun, tepat ketika kata-kata di mulut mereka baru saja jatuh, sebuah telapak tangan putih diam-diam diletakkan di salah satu bahu mereka. Pada saat yang sama, suara yang sedikit suram juga masuk ke telinga beberapa orang. Kamu baru saja mengatakan, apa yang terjadi dengan membakar lembah? Suara kata-kata yang tiba-tiba mengubah wajah beberapa orang di sekitar mereka. Ketika mereka hendak berbalik dan memarahi, momentum dan tekanan yang mengerikan tiba-tiba jatuh di kepala mereka. Tubuh mereka segera ketakutan oleh tekanan ini, dan emosi mereka di lubuk hati mereka menjadi ketakutan. Mereka tidak pernah bisa memikirkan orang yang begitu kuat, hanya karena mereka berbicara tentang membakar lembah yang terbakar. Tapi ini jelas merupakan wilayah gerbang Wan Scorpion. Sesaat kemudian, di bawah tekanan Xiaoyan,
seseorang akhirnya mengatakan semua informasi yang dia tahu. Tetapi ketika Xiao Yan mendengarnya, wajahnya tidak hanya tidak berbalik, tetapi menjadi lebih suram. Meskipun orang-orang ini berbicara di depan orang-orang, pada kenyataannya, mereka hanya tahu 2 kasus perang dengan lembah Shaoyan. Adapun jumlah pemain kuat di kedua sisi, tapi mereka tidak mengetahuinya sama sekali. Informasi semacam ini lebih baik daripada tidak sama sekali untuk Xiao Yan. Tuan, kami benar-benar hanya mengetahui berita ini. Tolong angkat tangan Anda. Jika Anda ingin mengetahui lebih banyak berita, Anda sebaiknya pergi ke rumah Tuan Kota di kota. Ada gerbang Yuan Wang dari One Scorpion yang kuat. Dia harus. Tanpa menunggu kata-kata orang-orang di depannya jatuh, kekuatan jiwa Xiao Yan telah mengunci satu-satunya orang kuat di tingkat Raja Sumber di kota saat ini. Kemudian tubuhnya tiba-tiba melintas dan menghilang ke jalan di malam yang gelap. Pada saat yang sama, di kedalaman sebuah rumah besar di kota, seorang pria jelek sedang duduk telanjang di tempat tidurnya, memegang seorang wanita cantik dengan sosok mempesona di lengannya. Kedua tubuhnya terjalin erat satu sama lain, dan suara tawa dan erangan cabul bergema di aula. Namun, sampai saat tertentu, suara itu tiba-tiba berhenti. Tenggorokan wanita cantik itu telah dipotong oleh kekuatan tak terlihat. Adapun pria besar itu, tenggorokannya telah dijepit oleh tangan putih, dan seluruh tubuhnya terangkat ke udara. Tatapan gila di matanya belum bubar, dan dalam sekejap mata digantikan oleh kepanikan yang tak ada habisnya. Di depannya, seorang pria tampan berjubah hitam berdiri di depan Wei. Wajahnya sangat dingin. Menatapnya, dia sepertinya memiliki niat membunuh. "Kamu, siapa kamu?" Pria besar itu mengeluarkan suaranya dengan keras, dan emosi batinnya sangat ketakutan. Dia bahkan tidak memperhatikan nafas yang terakhir. Dia telah dikendalikan oleh orang di depannya, yang membuatnya tidak percaya. "Sekarang, apa yang saya tanyakan, apa yang Anda jawab?" Mengabaikan kata-kata yang terakhir, Xiao Yan berkata dengan lemah. Bahkan jika dia bertanya dengan keras, pria ini sepertinya tidak mau bekerja sama dengan mudah. Dia hanya ingin melawan, tapi Xiao Yan mematahkan tangannya. Pria besar itu tidak bisa menahan tangis yang menyakitkan. "Apa yang saya tanyakan, apa yang Anda jawab, dan lain kali, itu." Dia meremas telapak tangan pria besar itu sedikit, dan wajah pria besar itu yang sudah merah bergetar, jadi dia harus menjawab dengan tergesa-gesa. Kemudian, Xiao Yan bertanya tentang situasi spesifik antara 3 kasus. Pada saat ini, Li Bingrui memasuki ruangan dari luar aula. Ketika dia melihat adegan asteris-asteris di aula, satu pipi tiba-tiba menjadi merah seperti api. Matanya dengan cepat melirik Xiao Yan, lalu berbalik dan meninggalkan aula. Setelah pertanyaan mendesak tadi, Xiao Yan tahu bahwa dia telah ditutup selama lebih dari 3 tahun, dan dalam 3 tahun ini, situasi di ujung selatan telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Semua ini seperti yang diharapkan oleh ayah yang membakar langit. Yang paling penting adalah bahwa 2 orang telah keluar belum lama ini, dan hampir semua yang kuat bersatu. Tampaknya tujuan dari perjalanan ini adalah untuk menghancurkan lembah yang terbakar. Dikatakan bahwa ada lusinan orang kuat di atas Raja San Yuan. Inilah yang paling dikhawatirkan Xiao Yan. Untuk waktu yang lama, ketika Xiao Yan keluar, mereka tidak memiliki banyak komunikasi bahasa, jadi mereka mondar-mandir di langit lagi dan dengan cepat terbang menuju langit utara. Orang lain mungkin tidak tahu, tetapi dia tahu betul bahwa selain tim kuat yang terdiri dari puluhan orang, pasti ada orang kuat di aula hantu di belakang mereka. Begitu orang-orang itu bergerak, itu akan sulit. Bahkan jika ada leluhur yang membakar langit, mungkin sulit untuk melestarikannya. Terlebih lagi, peri medis kecil dan bayi Hua masih harus menunggunya kembali ke lembah yang terbakar. Tidak peduli apa kali ini, dia harus tiba di lembah yang terbakar sebelum perang. Memikirkan hal ini, Xiao Yan bergegas maju sedikit lebih cepat. Kemudian, meskipun Li Bingrui mengeluh, setelah melihat wajah suram Xiao Yan, kata-kata yang keluar dari mulutnya tertelan kembali. Dia harus menyebutkan sumber gas di tubuhnya dan mencoba yang terbaik untuk mengejar kecepatan Xiao Yan. Setelah meninggalkan gerbang 10.000 kalajengking, Xiao Yan berlari kencang ke arah lembah yang terbakar. Setelah itu, Li Bingrui mengikuti dengan cermat. Pada kecepatan Xiao Yan saat ini, dia harus melintasi wilayah klan boneka dengan kecepatan penuh, yang berkali-kali lebih cepat dari sebelumnya. Di malam yang gelap, kedua pria itu melintasi langit seperti meteor, dan menghilang di tepi langit dalam beberapa kedipan.
Bahkan beberapa pria kuat di kota yang lebih rendah hanya bisa melihat dua cahaya samar dan bayangan lewat paling banyak, tapi sulit untuk menangkap bentuk tubuh yang terakhir. Pada saat ini, wajah Xiao Yan suram. Banyak hal telah berubah dalam 3 tahun. Situasi tegang di ujung selatan telah benar-benar terbuka. Kedua kasus bekerja sama, baik lembah yang terbakar maupun kedua sisinya tidak akan saling memberi cinta lagi. Sekarang mereka telah terlibat dalam sekte tingkat tinggi. Tampaknya mereka tidak berharap untuk terus hidup dalam damai. Dalam perang ini, meskipun lembah matahari yang terbakar memiliki dukungan spiritual dari leluhur matahari yang terbakar, dia adalah satu-satunya yang kuat di klan Sumber, tetapi dua patriark dari pihak lain mampu bertarung dengan kekuatan biasa. Di klan Sumber, selain itu, ada sejumlah besar orang kuat di atas Raja Sumber di tim pihak lain. Meskipun sebagian besar orang kuat di lembah matahari yang terbakar kuat dalam kekuatan tempur, mereka dikalahkan oleh jumlah orang untuk waktu yang lama, saya khawatir sulit untuk bertarung. Untuk Xiao Yan, kuncinya adalah Aula Hantu. Jika tidak ada dukungan rahasia dari orang-orang ini, dua pintu utama tidak akan begitu merajalela. Dalam analisis terakhir, itu karena orang-orang itu. Dengan kecepatan mereka memasuki wilayah lembah yang terbakar di pagi hari berikutnya, dan bau asap mesiu yang kental di udara akhirnya melemah. Di sini, suasana hati Xiao Yan sedikit mereda, dan akhirnya kembali ke wilayah lembah yang terbakar, yang menunjukkan bahwa mereka tidak terlalu jauh dari lembah yang terbakar. Ho, dengan napas panjang lega, mata Xiao Yan berkedip, lalu tubuhnya bergetar, dan kecepatan majunya tiba-tiba meningkat. Di dataran yang luas, hanya ada sedikit orang. Melihat sekeliling, tidak ada binatang. Angin lembut dan sejuk antara langit dan bumi. Ditambah dengan langit cerah dan matahari biru, itu juga merupakan tanah harta karun. Tiba-tiba, semburan angin pecah bergema dari tepi langit. Kemudian, dua aliran cahaya melintas satu demi satu. Dalam sekejap mata, mereka telah mencapai sisi lain dari dataran dan ingin terbang melewati. Kedua cahaya dan bayangan ini tiba-tiba berhenti dan berubah menjadi dua sosok. Mereka adalah Xiao Yan. Melihat Xiao Yan berhenti, Li Bingrui mengerutkan kening dan menunjukkan warna mencurigakan di pipinya. Kemudian, pandangan Xiao Yan tiba-tiba berbalik dan melihat ke utara. Di akhir penglihatannya, ada beberapa bau yang akrab, tetapi yang bisa diperhatikan adalah baunya perlahan-lahan melemah. Jika terus seperti ini, pemilik bau pasti akan mati. Jantung membaca sebuah gerakan, lautan luas seperti kekuatan jiwa di tengah alis Xiao Yan tiba-tiba tersapu dan menyebar dengan cepat. Hanya dalam beberapa napas, semua situasi yang jauh termasuk dalam pikirannya. Itu, keluarga Fang. Apakah ada orang lain dari sekte Tiangui? Sementara kekuatan jiwa pulih, Xiao Yan membisikkan sebuah kalimat. Dengan kekuatan jiwa yang besar, Xiao Yan dengan jelas mendeteksi bahwa selain keluarga Fang, ada juga orang kuat dari sekte Tiangui, orang kuat di tingkat Yuanwang, dan boneka dengan kekuatan tempur yang mengerikan. Wajar jika keluarga Fang kalah perang. Karena kesan keluarga lain, Xiao Yan tidak ingin melakukannya, tetapi sekarang tentang lembah yang terbakar, dan keluarga Fang juga berada di lembah yang terbakar. Untuk alasan ini, setelah ragu-ragu, Xiao Yan berangkat dan dengan cepat terbang menuju keluarga Fang. Keluarga Fang hari ini sangat sunyi. Pada awalnya, mereka tidak secara jelas menunjukkan untuk bergabung dengan lembah yang terbakar dan mengabaikan ancaman sekte One Scorpion. Sekarang, kedua belah pihak tidak menyukainya, dan bahkan memohon belas kasihan tidak lagi efektif. Bahkan jika mereka berkompromi dan ingin bergabung dengan sekte Tian Pupet, mereka semua mengatakan bahwa Anda tidak pantas untuk menelepon kembali. Sekarang, keluarga Fang menabrak tembok di mana-mana dan menjadi musuh di kedua sisi. Kuncinya adalah dia tidak mampu memprovokasi lawan-lawan ini, yang menyebabkan situasi saat ini. Seorang tetua dari sekte boneka surgawi memilih seluruh keluarganya hanya dengan satu orang dan sebuah boneka. Seluruh keluarga Fang mencoba yang terbaik dan gagal bertahan 10 putaran di tangan satu sama lain. Fang Qi, pemimpin dengan kultivasi terkuat dalam keluarga, juga dipukuli dalam tabrakan dengan boneka itu. Dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Saat ini, dia sudah sekarat. Awalnya, Lao Su Tianguizong dengan baik hati mengundangmu untuk bergabung dengan keluarga Fang. Kamu menolak. Sekarang kamu tahu cara memohon belas kasihan. Di kediaman keluarga Fang,
seorang lelaki tua yang mengenakan pakaian Tiang Huizong mendarat perlahan di udara dan memandang dengan jijik ke kolam persegi yang tergeletak di tanah saat ini. Matanya penuh sarkasme. Anggota keluarga Fang lainnya telah meninggal dan terluka dalam pertempuran sebelumnya, dan bahkan para tetua dari 3 keluarga tidak dapat menghentikan serangan pria itu. Di sisi lain, boneka perak sekarang dengan ceroboh membantai seluruh keluarga Fang. Orang tua itu datang ke Fang Qi selangkah demi selangkah, menjatuhkan kakinya di kepala Fang Qi, dan ingin membunuhnya di sini. Namun, saat berikutnya, ketika suara pecah menghantam, Fang Zichong, putra Fang Qi, tiba-tiba muncul dan ingin menghentikannya. Menjauh dari ayahku, raungan amarah datang dari mulut Fang Zichong, dan sebuah pukulan dengan seluruh kekuatannya mengenai kepala lelaki tua di depannya. Lalat capung mengguncang pohon. Melihat ini, lelaki tua itu tidak marah tetapi tersenyum. Dia melambaikan jubah lengan bajunya pada Fang Zichong yang menyerang. Jubah lengan lembut tiba-tiba menjadi sekeras baja, dan kemudian membombardir Fang Zichong. Pukulan ini tidak hanya menghancurkannya, tetapi juga melukai Fang Zichong dalam sekejap. Anda, melihat putranya terluka parah, Fang Qi segera harus berjuang untuk bangun, tetapi kemudian dia diinjak-injak di dadanya oleh lelaki tua itu. Sebelum meludahkan kata-katanya, seteguk besar darah menyembur keluar. Tubuhnya yang sudah terluka parah lebih marah dan tidak terlalu marah. Gaga, hari ini adalah hari pemusnahan keluarga Fangmu. Jika kamu ingin menyalahkan dirimu sendiri, salahkan dirimu sendiri. Siapa yang membuatmu berpikir kamu pintar dan bahkan ingin berkeliaran di antara 3 gerbang utama? Mulai sekarang, tidak ada yang bisa melanggar kehendak Sekte Tian Pupet kita di ujung selatan ini. Ketika senyum ganas itu jatuh, lelaki tua itu mengangkat telapak kakinya lagi dan ingin menginjak kepala Fang Qi. Namun, saat ini, suara pecahnya udara tiba-tiba terdengar antara langit dan bumi. Detik berikutnya, Raja Sumber Sekte Tiangui diinjak-injak oleh kekuatan yang sombong. Sebelum dia sempat menjawab, dia dibunuh oleh Xiao Yan, bunuh tetua Sekte Boneka Surgawi dengan 1 pukulan, dan boneka di sisi lain segera berhenti. Melihat sekeliling halaman berantakan di lapangan, Xiao Yan tidak bisa menahan menggelengkan kepalanya. Setelah dengan tegas menerima Naji dan boneka lelaki tua itu, dia ingin pergi. Tuan Xiao Yan. Tetapi pada saat ini, Fang Zichong, yang meledak, berjuang untuk bangun dan menatap pemuda di depannya dengan wajah yang tidak dapat dipercaya. Dia tidak menyangka bahwa dia akan diselamatkan oleh Xiao Yan lagi setelah 3 tahun, dan sekarang kekuatan yang ditunjukkan oleh Xiao Yan masih sangat mengerikan. Ada apa? Xiao Yan tidak jijik dengan Fang Zichong, tetapi itu hanya ide sementara untuk menyelamatkan mereka. Sekarang masalah sudah terpecahkan, tidak perlu tinggal lebih lama lagi. Apakah Tuan Xiao Yan akan membakar lembah yang terbakar? Lembah yang terbakar akan berperang dengan 2 kasus. Tentu saja, saya harus kembali untuk membantu. Xiao Yan mengangguk, tapi dia merasakan sedikit keraguan tentang kebijaksanaan dan kecerdasan satu sama lain. Karena dia tahu, mengapa dia harus bertanya. Namun, lokasi kedua perang itu bukan di lembah yang terbakar. Apa yang kamu bicarakan? Begitu Fang Zichong mengatakan ini, wajah Xiao Yan tiba-tiba berubah. Dia tidak membakar lembah Yan. Apa gunanya dia bahkan jika dia bergegas kembali sekarang? Apa kamu yakin? Saya yakin bahwa medan perang yang disepakati antara lembah yang terbakar dan 2 gerbang utama bukanlah di lembah yang terbakar, tetapi di kota Nanman di sebelah selatan lembah yang terbakar. Ada sebuah benteng di lembah yang terbakar. Ada sebuah benteng di lembah yang terbakar, telah terjadi baku tembak antara kedua belah pihak sehari sebelum kemarin, tetapi orang-orang dari kedua sekte tidak pernah mencoba yang terbaik. Sebaliknya, mereka tampaknya menguji lembah yang terbakar. Fang Zichong tidak menyembunyikan apapun. Dia memberitahu Xiao Yan semua informasi yang dia tahu. Mungkin dia juga ingin memenangkan kesempatan lain antara keluarga Fang dan lembah Shaoyan. Bagaimanapun, keluarga Fang tidak tahan dengan kehancuran sekarang. Bagaimana kamu tahu ini? Xiao Yan mengerutkan kening. Karena keluarga Fang tidak bergabung dengan lembah yang terbakar, bagaimana dia bisa tahu dengan jelas ketika dia melawan lembah yang terbakar dan Liangsong? Karena, keluarga Fang saya mengirim Ailiner, selalu menatap situasi antara lembah yang terbakar dan keduanya. Ini adalah berita bahwa mata-mata keluarga Fang saya kembali kemarin, dan justru karena inilah ia akan memimpin, dengan kekuatan klan boneka surga. Pada akhirnya,
Wajah Fang Zichong menunjukkan ekspresi pahit. Dia tidak ingin melakukan atau memahami banyak hal, tetapi bagaimanapun juga, ayahnya adalah kepala keluarga, dan banyak hal tidak dapat diputuskan olehnya. Jika Fang Qi tidak ragu-ragu dan menolak untuk mengklarifikasi posisinya, dia mungkin telah mengambil kesempatan untuk menjilat di antara 3 kasus, keluarga He Fang tidak akan memiliki situasi hari ini. Pada akhirnya, Xiao Yan menyelamatkan mereka. Mendengar kata-kata Fang Zichong, Xiao Yan mengangguk. Kemudian dia dengan lembut menyentuh tanah dengan jari kakinya dan melompat ke langit. Dia menyapa Li Bingrui. Tubuh mereka berubah menjadi 2 pita dan terbang ke arah tenggara. Kota Nanman, yang terletak di tenggara lembah yang terbakar, terhubung dengan wilayah Tianguizhong. Ada pegunungan terus-menerus di kedua sisi, membentang ribuan mil. Di depan adalah hutan pegunungan yang luas, diikuti oleh dataran yang luas. 2 medan yang berbeda ada di gunung, yang membuat kota Nanman terlihat lebih berbeda. Kota itu dibangun di celah gunung. Awalnya adalah sungai, namun, kota ini dibangun di atas sungai melalui medan di kedua sisi. Dari kejauhan, sungai yang bergelombang mengalir keluar dari bawah gerbang kota, yang juga memiliki momentum ribuan pasukan yang luar biasa. Namun, pada saat ini, di menara kota, semua pejabat tinggi di lembah yang terbakar berdiri di sini dan melihat sosok kuat di kejauhan di luar kota dengan mata yang bermartabat. Mereka semua gugup. Kali ini, 2 sekte utama adalah elit. Semua orang kuat di atas Raja Sumber berjumlah lebih dari 30 orang. Ditambah dengan boneka dari sekte boneka surgawi yang mengandalkan kelangsungan hidup, perang ini akan menghadapi banyak masalah untuk membakar Yangu. Tuan Lembah, 3 tetua di lembah terluka parah dalam pertempuran kemarin. Saya khawatir mereka tidak dapat berpartisipasi dalam perang hari ini. Dengan cara ini, kita dalam hal jumlah yang kuat. Mereka bermaksud menggunakan cara ini untuk menjatuhkan kita. Pertama, mereka menggunakan boneka sialan itu untuk memimpin barisan, menyebabkan para tetua kita menghabiskan banyak kekuatan. Kemudian mereka menghancurkannya satu persatu, dan terus seperti ini, beberapa hari, para tetua ini tidak akan dapat mendukung mereka. Itu cara yang bagus untuk menggigit. Nenek moyang yang lebih tua dari surga yang terbakar mengepalkan tinjunya di bawah jubah lengan bajunya. Meskipun dia marah, dia tidak ada hubungannya. Jika dia menghadapi salah satu dari 2 gerbang utama secara langsung, dia tidak akan takut. Bahkan jika ada boneka untuk membantu, jumlah dan kekuatan yang kuat di masa lalu jauh lebih sedikit daripada mereka. Namun, hanya dalam 3 tahun, jumlah yang kuat di sekte boneka surgawi tiba-tiba meningkat, jumlahnya hampir 2 kali lipat. Dengan bantuan boneka dan 10.000 kalajengking, lembah yang terbakar tidak dapat bersaing dengannya sama sekali. Aduh, segera setelah aku memikirkan hal ini, para tetua lainnya dari lembah yang terbakar di sekitar menara tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Saya khawatir setelah perang, dia harus disingkirkan dari ujung selatan. Di satu sisi menara, peri medis kecil dan Bai Hua berdiri di sini. Di belakang mereka, seorang gadis anggun mengerutkan kening pada 2 orang di depannya. Dia adalah Lian yang telah terbangun dari koma. Dalam 3 tahun terakhir, Dirk kini telah memasuki ranah Raja Sumber. Dalam pertempuran ini, itu juga bisa disebut kekuatan besar. Kultivasinya yang kuat dan metode bertarungnya yang aneh telah membuat banyak orang kuat takut akan hal itu. Meskipun peri medis kecil belum memasuki ranah Raja Sumber, dia sekarang telah menjadi orang kuat yang kembali ke sumbernya. Selain itu, dia memiliki identitas racun bencana, bahkan beberapa sumber biasa orang Wang Qiang tidak berani meremehkan keterampilan racun mereka, tetapi meskipun demikian, bantuan mereka masih setetes ember dalam perang seperti itu. Pada saat ini, kedua dokter kecil itu menghadap ke langit selatan. Untuk situasi yang begitu parah saat ini, mereka hanya berharap Xiao Yan tahu dan bergegas kembali ke masa lalu. Dibandingkan dengan apa yang disebut orang kuat yang hadir, mereka percaya pada kekuatan Xiao Yan, yang selalu demikian. Kau masih menunggunya kembali. Di satu sisi, ayah yang terbakar maju dengan senyum ramah di wajahnya. Meskipun dia tahu bahwa situasi perang sedang tegang, dia tetap berusaha membuat orang-orang di depannya santai. Mencium pidato itu, dokter kecil itu tersenyum sopan, tetapi kerutannya mengungkapkan suasana hatinya saat ini. Hehe, jangan khawatir, karena ada orang yang mengikuti, Xiao Yan tidak akan mengalami kecelakaan. Orang tua lainnya tidak yakin,
tapi aku khawatir aku tidak dapat menemukan seseorang yang lebih kuat dari yang itu, paling selatan. Xiao Mingyuan lah yang membakar langit. Jika yang terakhir tidak merasa terbakar di lembah, dia tidak akan tahu kemana Xiao Yan pergi. Namun, setelah mengatakan itu, dia belum kembali selama 3 tahun. Jelas tidak mungkin membiarkan dokter kecil itu rileks hanya dengan beberapa patah kata. Setelah perang ini, aku akan meminta kakak tertuaku untuk membawamu pergi ke tempat yang aman. Selamat tinggal Xiao Yan di masa depan. Jangan bilang aku telah memperlakukanmu dengan buruk, haha. Di akhir percakapan, ayah yang terbakar itu tertawa. Tawa yang tampaknya diejek itu agak sunyi. Ketika dokter kecil dan Birk Putih mendengar pidato itu, mereka berbicara dengan cepat, tetapi ayah yang terbakar itu melambai dan menghentikan mereka. Tak perlu dikatakan, perselisihan ini hanya milik 3 departemen utama kami. Anda seharusnya tidak berpartisipasi di dalamnya, tetapi karena Xiao Yan, saya sangat berterima kasih bahwa Anda dapat membantu saya ketika saya membakar lembah yang terbakar dalam bahaya. Tapi karena ini, aku tidak bisa membiarkanmu mengambil risiko. Pada titik ini, lelaki tua itu berhenti berbicara. Ketika dia berbalik, dia melihat sekelompok orang duduk di tepi sungai di luar kota. Dia tidak tahu kapan dia bangun. Tatapan dingin tahu menerobos udara seperti panah tajam, yang membuat orang kedinginan. Orang-orang ini, apakah kita akan mulai lagi? Dengan suara jalan rahasia, leluhur dari surga yang terbakar berbalik untuk melihat para tetua di lembah yang terbakar dan berkata dengan suara yang dalam. Semuanya, bersiaplah untuk bertarung. Begitu teriakan itu jatuh, semua tetua dari lembah yang terbakar segera merespons. Mereka melihat sosok kering di luar kota dengan mata marah. Pada saat yang sama, begitu tubuh mereka bergetar, sumber gas yang melonjak di tubuh mereka melonjak dan berubah menjadi pilar cahaya yang naik ke langit, berdiri di atas menara kota seperti pelangi, mengguncang hati dan jiwa orang. Di luar kota Nanman, dengan gelombang energi di kedua sisi, pertempuran sengit dimulai. Setelah pertempuran sengit sehari sebelumnya, susunan yang semula diatur untuk mempertahankan kota telah lama rusak. Oleh karena itu, pertempuran hari ini adalah duel jarum ke jarum antara dua pihak yang kuat sejak awal. Orang-orang dari dua sekte masih menggunakan taktik kemarin. Pertama, mereka menggunakan boneka untuk mengkonsumsi sebagian dari sumber gas yang kuat di lembah yang terbakar, dan kemudian mereka pergi sendiri untuk menemui yang kuat di lembah yang terbakar di puncaknya. Begitu mereka muncul, banyak orang merasa malu. Meskipun yang kuat di lembah yang terbakar tidak mau, mereka tidak punya cara untuk berurusan dengan boneka yang tidak tahu rasa sakit ini, bahkan mereka harus berhati-hati. Dalam jangka panjang, kerugian mereka sendiri tidak bisa dihindari. Jika orang-orang yang bersembunyi di belakang tiba-tiba bergerak, bahkan mereka mungkin tidak bisa menghindarinya. Ketika semua orang kuat di kedua sisi memasuki lingkaran pertempuran dan pertempuran yang sebenarnya dimulai, ini adalah awal yang resmi. Tanpa mewah, ada lusinan orang kuat dari kedua belah pihak yang lebih dari Raja Sumber. Skala adegannya mengejutkan. Melihat jauh ke selatan, hanya ada begitu banyak orang kuat di atas Raja Sumber. Namun, sekarang, mereka hampir mencapai setengah dari keseluruhan. Dibandingkan dengan kemarin, situasi perang hari ini tidak diragukan lagi jauh lebih intens. Kebencian dan kemarahan pada hari sebelumnya telah berubah menjadi api yang membara di dada mereka dalam pertempuran hari ini, mengalir keluar dalam aliran energi yang terus-menerus. Bahkan setelah pertempuran, kekuatan yang ditunjukkan oleh orang-orang kuat dari lembah yang terbakar masih sangat mengerikan. Terlepas dari medan perang yang sengit ini, mata ayah yang terbakar itu juga tertuju pada sosok setengah baya berjubah emas di kekosongan yang berlawanan. Keduanya saling berhadapan, dan tidak ada yang akan dengan mudah bertarung, karena begitu mereka bertarung, itu berarti pertempuran tidak memiliki kesempatan untuk berhenti. Kecuali satu kemenangan, mereka hanya bisa mati bersama. Orang ini adalah pemimpin sekte boneka surgawi, boneka Ren. Pada saat ini, di sampingnya ada boneka emas. Boneka ini adalah kepercayaan terbesar boneka Ren selain kultivasinya sendiri. Kekuatannya sebanding dengan wayang Raja Kong dari Kaisar Sumber Bintang 9. Dengan wayang ini dan penggarapan wayang di kantor, keduanya bersatu. Bahkan jika itu adalah budidaya membakar langit, kita harus berhati-hati. Sekali terkena wayang King Kong ini, tidak seru. Kecuali di sini, Gunung Kalajengking, pemimpin sekte 10.000 Kalajengking, sepertinya tidak ada hubungannya dengan dirinya sendiri.
Dia masih berada di luar lingkaran pertempuran. Menurut rencana, pertempuran itu sendiri adalah rencana untuk mengikis. Hari ini baru hari kedua perang. Dia tidak perlu mengerahkan yang terbaik. Selain itu, membakar langit bukanlah peran yang mudah, dan Renbui tidak memiliki niat baik untuk bersatu dengannya. Begitu sesuatu terjadi, tidak ada ruginya untuk mengambilnya sendiri. Seiring berjalannya waktu, pertempuran di lapangan menjadi semakin intens. Situasi awal yang tidak pasti juga muncul satu persatu. Lagi pula, ada banyak orang yang terlibat dalam dua kasus itu. Selain boneka abadi King Kong yang tak kenal lelah, kerugian dari membakar lembah menjadi semakin jelas. Penatua Li Chengsu masih baik. Dengan kultivasinya yang kuat dari 6 kaisar sumber bintang, meskipun dia menentang 2 kaisar sumber dan boneka King Kong, dia hampir tidak dapat mendukungnya, tetapi yang lain tidak begitu kuat. Pada saat ini, bahkan beberapa orang telah terluka dan kehilangan efektivitas tempur mereka. Munculnya adegan ini juga membuat ayah yang terbakar mengerutkan kening tinggi di atas langit, dan warna khawatir di wajah tua secara bertahap menjadi semakin jelas. Di pihak Bai Hua, dia dan Xiao Yixian bergandengan tangan melawan musuh, menghadapi Yuan Wang yang kuat dari Sekte Tiangui. Pada saat yang sama, itu juga termasuk boneka dengan kekuatan yang tidak rendah, 1 Yuan Wang dan 1 kembali ke Yuan Jing. Kekuatan seperti itu sulit untuk memenuhi 2 Yuan Wang, belum lagi salah satunya adalah boneka. Perang panjang itu tidak menguntungkan, tetapi sumber gas dari 2 abadi medis kecil dikonsumsi banyak. Pada saat ini, mereka secara bertahap lemah dan takut akan sulit untuk bertahan untuk waktu yang lama. Secara khusus, makhluk abadi medis kecil tidak memiliki keterampilan kultivasi mereka sendiri dan tidak dapat menahan konsumsi seperti itu. Setelah waktu yang lama, sumber gas di tubuh mereka hampir habis. Kuek, apa, sumber gasnya habis. Sementara dokter kecil itu terengah-engah, di sisinya, sumber Wang Qiang dari Sekte Boneka Surgawi tiba-tiba muncul. Ketika tawa pengkhianat itu keluar, kelima jarinya menekuk menjadi cakar dan meraih leher batu giok putih dokter kecil itu tanpa ampun. Pergilah. Pada saat ini, sosok di depan peri medis kecil itu tiba-tiba terlintas di benaknya. Dengan lambaian tangannya yang besar, sumber gas milki di antara telapak tangannya tiba-tiba dimuntahkan. Pada saat yang sama, Bai Hua juga mundur setengah langkah dengan wajah pucat. Ketika dia berbalik, dia melihat peri medis kecil itu lembut dan ingin jatuh dari udara. Wajah Bai Hua tiba-tiba berubah. Dia tidak terlalu peduli. Dia dengan cepat mengulurkan tangannya untuk memegang peri medis kecil itu. Tapi kemudian saat berikutnya, angin pecah terdengar di belakangnya, dan Yuan Wang Qiang yang baru saja dikalahkan menyusul lagi. Gaga, kamu ingin menyelamatkan orang. Sebaiknya kamu jaga dirimu dulu. Tawa nyaring jatuh, dan beberapa goresan mengejutkan tertinggal di belakang Birk putih. Tetapi meskipun demikian, jarak antara tangan terulur Whitebeard dan peri medis kecil masih sedikit lebih buruk, jadi dia hanya bisa menonton. Tubuh halus peri medis kecil jatuh, dan orang-orang di depannya mengangkat telapak tangan mereka lagi dan mendarat di punggungnya, dan tiba-tiba, wajah Birk putih memerah dalam sekejap. Seteguk besar darah menyembur keluar dari mulutnya, dan momentum seluruh orang jatuh ke dasar lembah dalam sekejap. Di langit, melihat pemandangan ini, ayah yang membakar langit tiba-tiba mengubah wajahnya. Dia hanya ingin menyelamatkan orang, tetapi detik berikutnya dia dihentikan oleh wayang King Kong di depannya. Hehe, membakar langit, lawanmu adalah aku. Kamu akan menyesalinya. Wajah lelaki tua itu bergetar karena marah, dan matanya penuh dengan niat membunuh. Dia menatap boneka Ren di depannya, dan seluruh tubuhnya gemetar tak terkendali. Hahaha, dari saat saya bekerja sama dengan mereka, saya tidak tahu apa itu penyesalan, karena sekarang, saya hanya memiliki kesuksesan, bukan kegagalan. Tawa ganas datang dari mulut Ren, tetapi ayah yang terbakar itu tampak menghina. Pada saat yang sama, peri medis kecil yang jatuh tiba-tiba muncul di atas kepalanya, melambaikan tangan besi, dan memukul dadanya. Jika dia menembak jatuh, peri medis kecil itu harus mati. Tinggi di udara, wajah Birk sangat jelek saat ini. Terlepas dari cederanya, dia mencoba yang terbaik untuk menurunkan dan menyelamatkan orang. Namun, kemudian, telapak tangan dingin meraihnya dari belakang dan mengangkat seluruh tubuhnya. Gaga, aku bisa mengerti suasana hati menyelamatkan kecantikan oleh para pahlawan.
Sayang sekali kau ditakdirkan untuk menjadi pahlawan. Saat berbicara, 5 jari Yuan Wang yang kuat dari Sekte Tiangui di belakangnya ingin memaksa. Namun, pada saat berikutnya, telapak tangan dingin jatuh di leher belakangnya seperti hantu. Tanpa menunggu tanggapan apapun, dia mengguncangnya dengan keras, tetapi mendengar bunyi klik yang tajam. Leher Yuan Wang yang kuat terpelintir dan patah. Hampir pada saat yang sama, peri medis kecil yang jatuh ke bawah juga ditangkap oleh sepasang tangan batu giok yang halus. Adapun boneka yang jatuh dari langit, itu diterbangkan oleh penguasa besar dalam sekejap. Kemudian, matahari menyinari wajah yang familiar itu. Orang ini bukan Xiao Yan, dan siapa dia? Itu, Xiao Yan. Xiao Yan. Xiao Yan kembali. Kemunculan Xiao Yan yang tiba-tiba membuat pertempuran di lapangan berhenti untuk sementara, dan mata yang penuh dengan segala macam mata datang, yang semuanya jatuh pada Xiao Yan. Terutama ketika orang-orang kuat di lembah Yan yang terbakar melihat metode tubuh Xiao Yan yang mengerikan, wajah mereka tidak bisa membantu menunjukkan warna keterkejutan. Saya khawatir beberapa dari mereka dapat dibandingkan dengan kecepatan metode tubuh yang luar biasa, yang membuktikan bahwa kultivasi Xiao Yan bahkan lebih kuat dari mereka. Sulit membayangkan apa yang dialami Xiao Yan dalam 3 tahun terakhir, dan kultivasinya bisa mendapatkan pertumbuhan yang mengerikan. Melihat penampilan Xiao Yan, kerutan ayah dewa yang terbakar terbentang saat ini, mengangkat matanya dan jatuh kembali pada Ren Gui di depannya, mencibir. Aku baru saja mengatakan kamu akan menyesalinya, tapi sekarang itu akan menjadi kenyataan. Hehe, tidak apa-apa, aku tahu kamu akan kembali. Merasakan obat hangat di tubuhnya, bir putih itu menyeringai dan menunjukkan senyum yang menenangkan. Apakah kamu mengerti? Mendengar pidato itu, Xiao Yan tertegun pada awalnya, dan kemudian tiba-tiba merasakan napas dingin. Dia dengan hati-hati memandang Li Bingrui, yang memegang peri medis kecil, dan mengangguk. Pada saat yang sama, Bai Hua memperhatikan keberadaan yang terakhir. Wajahnya tercengang. Kemudian dia ingat wanita yang mereka temui dalam perjalanan ke ujung selatan 3 tahun lalu. Ternyata Xiao Yan adalah dia. Orang yang hampir membunuh anakku 3 tahun lalu adalah Xiao Yan ini. Mata Ren Gui menyipit, dan matanya menatap Xiao Yan secara bertahap menjadi dingin. Pada saat yang sama, ada sentuhan sarkasme di kedalaman matanya. Xiao Yan, setelah menunggu begitu lama, kamu akhirnya muncul. Maaf, aku kembali sedikit terlambat. Memegang bir dengan satu tangan, Xiao Yan meminta maaf. Pada saat yang sama, dia mengambil 2 pil dari Naji dan masing-masing meminumnya untuk Bir dan Xiao Yixian. Bagaimana dia bisa bersamamu? Alisnya terangkat, tapi Bai Hua ingat bahwa wanita itu tidak memiliki pandangan yang baik tentang Xiao Yan. Kita akan membicarakannya nanti. Sebaiknya kita selesaikan masalah ini di sini dulu. Adapun Li Bingrui, Xiao Yan tidak berdaya, tetapi sekarang bukan waktunya untuk mengobrol, jadi dia meletakkannya untuk sementara waktu. Bocah bau, kamu terlalu sombong untuk berbicara. Kamu baru saja membunuh orang kuat dari Sekte Boneka Surgawi kami melalui serangan diam-diam. Apakah kamu pikir kamu akan memiliki kesempatan seperti itu? Ditemani tawa pengkhianat yang dingin, Xiao Yan tiba-tiba mendengar suara berburu di udara. Dalam sekejap mata, pukulan mematikan telah datang di belakang Xiao Yan. Sampai sekarang, beberapa orang di langit yang memusatkan pandangan mereka pada Xiao Yan kembali. Ketika wajah mereka berubah, mereka tiba-tiba mendengar suara tabrakan yang tumpul. Kemudian, bayangan manusia meledak dari belakang Xiao Yan tanpa peringatan. Pada saat yang sama, sosok itu terbang kembali, dan darah terus-menerus menyembur keluar dari mulutnya seolah-olah dia tidak menginginkan uang. Wajah seluruh orang menjadi putih dalam sekejap. Lubang yang dalam di dadanya bahkan lebih menarik perhatian. Orang kuat yang kultivasinya setidaknya di atas Raja Sansing Yuan hampir terluka parah di bawah tinju Xiao Yan, dan yang paling mengejutkan orang adalah, tidak ada yang tahu ketika Xiao Yan keluar. Satu pukulan mengubah seorang pria kuat Yuan Wang menjadi cedera serius. Xiao Yan perlahan bangkit di mata ketakutan semua orang, menatap leluhur tua yang terbakar di langit, tersenyum padanya, dan kemudian melihat boneka itu. Kemudian dia melihat orang-orang di lingkaran perang yang mengenakan 2 kostum. Dengan tangan kanannya keluar dari udara tipis, penggaris hitam besar muncul inci demi inci. Pada saat yang sama, sepasang mata hitam yang dipernis, nyala ungu, tiba-tiba naik. Kamu lindungi mereka,
Yang lain, aku akan datang. Pah! Begitu kata-kata yang tak terbantahkan itu dimuntahkan, tubuh Xiaoyan segera menghilang di tempatnya. Kemudian saat berikutnya, di kehampaan, di depan dua orang kuat, kehampaan yang semula kosong tiba-tiba berputar. Sebelum menunggu reaksinya, penggaris depan yang berat menghantam dadanya dengan keras. Darah yang bercampur dengan pecahan-pecahan Fitzgerald tiba-tiba menyembur dari mulut, dan seluruh tubuh melesat mundur dalam sekejap. Ketika jatuh ke tanah, seluruh orang telah kehilangan kekuatan tempurnya dan hampir pingsan. Ketika orang-orang yang hadir pulih, 3 orang kuat Yuan Wang telah diledakkan secara serius di bawah penguasa raksasa Xiao Yan di langit. Tidak sampai salah satu dari 7 bintang-bintang Yuan Wang dari pihak lain memukul, dia menghentikan pukulan Xiao Yan dengan ki sumbernya yang kuat. Tapi rao begitu, kekuatan yang mengalir dari penguasa raksasa hampir mematahkan tangannya. Kekuatan fisik yang mengerikan, bahkan kecepatan orang ini, jauh di atas orang kuat Yuan Wang manapun. Apakah itu orang kuat Yuan Huang? Bagaimana mungkin orang kuat Yuan Huang muda seperti itu? Ketika dia terkejut, Xiao Yan berbalik dan melambaikan satu kaki dengan keras. Gelombang api yang melonjak segera mengalir keluar dari kaki besar dan tersapu ke arah yang pertama. Raja Sumber Bintang 7 tidak berani gegabah. Dia melambaikan pisau besar di tangannya, dan sumber ki mengembun dengan cepat di atasnya. Kemudian dia memukulnya dengan seluruh kekuatannya dan menebasnya ke depan. Ledakan. Pada saat gemuruh, gelombang energi yang mengejutkan segera tersapu dan mengguncang Xiao Yan. Tapi saat berikutnya, tubuh Xiao Yan muncul seperti hantu di depan Raja Sumber Bintang 7 lagi. Di mata ketakutan yang terakhir, dia memegang penggaris besar di tangannya dan melambaikannya dengan keras, dan memukulnya dengan keras di dadanya. Dengan bang, seluruh tubuh terbang di luar kendali dalam sekejap, dan kemudian jatuh ke tanah, seperti pegas rambut. Yang kuat di keluarga mereka sendiri telah dipukul keras satu demi satu, yang juga membuat wajah orang-orang dari 2 sekte menjadi biru besi, terutama mereka yang prestasinya tidak lebih baik dari yang pertama. Saat ini, mereka penuh kepanikan ketika melihat Xiao Yan. Bayangkan saja bahwa bahkan serangan penuh dari Raja Sumber Bintang 7 gagal berhasil mengalahkan Xiao Yan. Jika mereka adalah mereka, bagaimana mereka bisa lebih baik? Melihat ke belakang, Xiao Yan melihat sekeliling penonton dan sepertinya memilih target berikutnya, yang juga membuat semua orang dari 2 sekolah di hadapannya takut dipilih oleh dewa pembunuh di depannya. Anak arogan, aku benar-benar berpikir tidak ada yang bisa menyembuhkanmu. Aku ingin melihat seberapa baik dirimu. Melihat wajah Yuan Wang Qiang dari 2 sekte, orang kuat Yuan Huang dari gerbang Wan Scorpion akhirnya tidak bisa menahannya. Setelah minuman dingin, tubuhnya muncul di depan Xiao Yan. 5 jari tangan kanannya berdekatan, ujung jarinya ditutupi dengan ki, dan dia memotong lurus ke tenggorokan Xiao Yan dengan tangannya sebagai pisau. Menghadapi serangan Kaisar Sumber, Xiao Yan secara alami tidak berani ceroboh. Wajahnya tidak berubah. Sementara tubuhnya mundur dengan keras, penguasa raksasa di tangannya tersapu dan menabrak kepala pihak lain dengan ledakan suara kosong. Keterampilan kecil. Melihat ini, lelaki tua itu mau tidak mau menunjukkan ekspresi jijik di wajahnya. Sementara tubuhnya miring, tangan kirinya yang kurus meraih Chi Feng yang berat mendekat. Hampir pada saat yang sama, serangan tangan kanannya hanya beberapa inci dari tenggorokan Xiao Yan. Tetapi pada saat berikutnya, ketika lelaki tua itu memegang penggaris berat Xuan dengan tangan kirinya, ekspresi wajah tua itu tiba-tiba berubah, dan seluruh tubuh tiba-tiba tenggelam tak terkendali. Karena itu, bentuk tubuh depan yang semula tiba-tiba mandek. Melihat ini, Xiao Yan tidak bisa menahan cibiran. Pada saat Xuan Chongqi ditarik ke belakang, backhandnya melambai dari bawah ke atas. Tepat ketika Chi Feng hendak memukul wajah lelaki tua itu, tubuh lelaki tua itu tiba-tiba mundur, dan Chi Feng yang murah hati itu dekat dengan lelaki tua itu. Senjata yang aneh. Setelah menghindari pukulan Xiao Yan, wajah lelaki tua itu dihantui. Dia ingat apa yang terjadi ketika tangannya menyentuh penguasa Xuan Chong tadi. Raut wajahnya tidak bisa menahan ledakan perubahan. Melihat ekspresi biasa di wajah Xiao Yan saat memegang penguasa raksasa, dia tidak bisa menahan diri untuk memarahi monster di dalam hatinya. Tepat ketika lelaki tua itu ingin melakukannya lagi, Li Chengsu, tetua dari lembah yang terbakar-terbakar, melewati lawan barusan, datang ke Xiao Yan, menatap dengan waspada pada orang di depannya, dan matanya menyapu dan ke bawah Xiao Yan, berkata,
Apakah kamu baik-baik saja? Mendengar pidato itu, Xiao Yan tersenyum dan menggelengkan kepalanya, menunjukkan bahwa dia baik-baik saja. Li Chengsu merasa lega, bahkan jika dia mengalihkan pandangannya kembali ke pria kuat dari gerbang One Scorpion, wajahnya tenggelam dan berkata, "Sang King, kamu adalah tulang tua. Kamu bersedia kehilangan muka dan melawan generasi yang lebih muda. Di medan perang, ini bukan tentang superioritas dan inferioritas anak-anak dan orang tua. Bukan giliranmu untuk mengurus siapa yang ingin aku lawan." Mendengar pidato itu, Sang King mendengus dingin dan mengalihkan pandangan. Orang kuat Yuan Huang lain dari Tiang Huizong datang di sebelahnya. Di satu sisi adalah boneka Raja Kong emas, yang tampaknya memiliki kekuatan tingkat Yuan Huang. "Sang King, bukankah?" Begitu sosok itu maju, dia membuka mulutnya dan diejek. Pihak lain mengendus pidato itu. Tidak perlu mengatakan lebih banyak tentang adegan tadi. Mereka seharusnya melihatnya. Jika mereka tidak ceroboh untuk sesaat, mereka tidak akan malu untuk mundur oleh Xiao Yanzhen dengan kekuatannya. Melihat wajah suram Sang King, orang kuat kaisar sumber dari sekte boneka surgawi kemudian bercanda. "Mengapa Anda tidak membiarkan boneka King Kong saya membantu Anda? Dengan dia, saya yakin anak ini tidak bisa menjadi lawannya, bahkan jika dia memiliki kemampuan yang hebat. Dia hanya raja sumber pada akhirnya. Apakah sulit? Cukup, Anda tahu apa yang Anda hadapi hanyalah raja sumber. Ya Tuhan, wajah sekte boneka akan hilang darimu." Namun, kali ini, boneka Ren, yang wajahnya biru, akhirnya mengeluarkan suara dengan wajah muram. "Tuan." Begitu Ren Gui mengatakan ini, Sang King dan sesepuh sekte boneka surgawi tidak bisa membantu tetapi mengubah wajah mereka. Untuk menghadapi Raja Sumber dan bahkan memprovokasi Raja Sumber yang kuat, kita tidak bisa memenangkan pihak lain dengan satu pukulan. Jika kita benar-benar mengirim boneka King Kong lain untuk berurusan dengan Xiao Yan saat ini, lelucon ini akan benar-benar membuat keributan besar. Bahkan jika ini benar, biarkan Yuan Huang yang kuat dan boneka Vajra bergandengan tangan untuk berurusan dengan Yuan Huang Xiao Yan, lalu siapa yang akan berurusan dengan Li Chengsu, siapa Yuan Huang bintang 6? Hanya dua patriark yang bisa menghadapi Li Chengsu sendirian, tetapi mereka harus berhati-hati untuk membakar leluhur mereka sepanjang waktu. Begitu mereka benar-benar mulai bertarung dengannya, bahkan mereka berdua dan Wayang King Kong tidak berani meremehkannya. Namun, jika tidak ada yang bisa menangani Xiao Yan, tidak ada sumber raja orang kuat yang bisa bertarung sendirian dengan Xiao Yan dalam dua kasus ini. Dikombinasikan dengan ki sumber yang kuat, kecepatan aneh dan penguasa hitam besar yang aneh, mereka sepenuhnya menunjukkan kepada mereka, kekuatan tempur Xiao Yan tampaknya tak terkalahkan di bawah Kaisar Yuan. Terlepas dari ini, dari tindakan Xiao Yan sebelumnya hingga saat ini, hampir setengah dari orang kuat raja sumber dari dua kasus telah rusak parah oleh Xiao Yan. Hanya dalam hal jumlah orang kuat raja sumber, kedua kasus itu sudah sama dengan yang membakar lembah Yan. Jika pertempuran seperti itu berlanjut, itu tidak akan baik untuk dua sekte besar, terutama pada premis bahwa Xiao Yan tidak dikelola, ancaman ini bahkan lebih buruk. Ren Gui, aku tidak peduli jika kamu mengajar orang-orang dari sekte Tianghui, tetapi kamu tidak berhak untuk memarahi bawahan Gunung Kalajengking Laosi. Karena bocah manusia ini sangat merepotkan, bunuh saja dia. Selama dia mati, orang-orang ini tidak akan menjadi masalah. Pada saat ini, Gunung Kalajengking, yang jauh dari lingkaran pertempuran, tiba-tiba melintas ke depan dan muncul dalam kehampaan tidak jauh dari Xiao Yan. Kecepatan tubuhnya mengejutkan banyak orang yang hadir. Hampir dalam sekejap, Li Chengsu segera menyebutkan sumber ki di tubuhnya, memblokir tubuhnya di depan Xiao Yan, dan menatap Gunung Kalajengking dengan sungguh-sungguh. Gunung Kalajengking, puncak Yuan Huang, berada di ujung paling selatan. Saya khawatir tidak ada yang menjadi lawannya kecuali membakar langit dan Ren Gui. Bahkan Li Chengsu tidak yakin dia bisa melewati beberapa putaran di tangannya. Xiao Yan menatap Gunung Kalajengking tipis tidak jauh di depannya, mengenakan jubah ungu. Hatinya tidak bisa membantu tetapi sedikit menegang. Apakah Gunung Kalajengking ini adalah pria dari keluarga naga dan binatang Kalajengking? Justru karena alasan inilah dia mengirim kobra untuk membunuhnya. Jika Xiao Mingyuan tidak muncul kemudian, dia tidak akan tahu alasannya. Meskipun kecepatan Gunung Kalajengking cepat, Xiao Yan melihatnya dengan jelas dengan kekuatan jiwanya yang besar.
Memang benar bahwa sebagian besar Raja Sumber yang kuat di lapangan terkejut setelah melihat kecepatan luar biasa yang ditunjukkan oleh Gunung Kalajengking. Untuk ini, Xiao Yan juga diam-diam mengukurnya di dalam hatinya. Menurut kecepatan yang pertama, dengan kultivasi Xiao Yan saat ini, jika Anda mengandalkan langkah Tianjue Lingyun dan tekad sayap gajah, Anda mungkin dapat membandingkannya tanpa bantuan Void Avenue. Xiao Yan, kamu harus berhati-hati saat menghadapi orang ini. Meskipun ada banyak rumor di ujung selatan, kekuatan tempur orang ini tidak lebih baik daripada Ren Gui dengan boneka King Kong. Sebenarnya, jika kamu benar-benar memulai, dia akan jauh lebih mengerikan daripada Ren Gui. Gunung Kalajengking telah melangkah ke puncak Yuan Huang selama bertahun-tahun. Meskipun budidayanya belum rusak, kecepatannya sebanding dengan kekuatan Yuan Zhong biasa. Dia adalah orang nomor 2 yang sebenarnya di ujung selatan. Di satu sisi, Li Chengsu mengerutkan kening dan menatap Gunung Kalajengking. Nada suaranya cukup bermartabat. Begitu dia mengatakan ini, sorot mata Xiao Yan juga sedikit membeku. Dia bahkan lebih terkejut, kecepatan orang ini bisa dibandingkan dengan kekuatan Yuan Zhong. Gunung Kalajengking, apakah kamu lupa keberadaanku? Kemudian, kekosongan di depan Xiao Yan tiba-tiba berputar perlahan, dan sosok ayah yang terbakar juga muncul. Pada saat yang sama, di samping Gunung Kalajengking, boneka Ren dan boneka King Kong-nya juga muncul berdampingan. Membakar langit, aku bukan satu-satunya yang berurusan denganmu. Apakah menurutmu begitu, boneka Ren? Mendengar pidato itu, Scorpion Mountain mencibir dan melihat ke samping Ren Gui. Jika Ren Gui mengambil kesempatan untuk menahan ayah yang terbakar, dia secara alami akan mengambil kesempatan untuk membunuh Xiao Yan. Kau ingin aku menghadapinya sendirian? Dengan boneka King Kong-mu, kau tidak perlu khawatir. Begitu aku membunuh bocah itu, aku akan segera membantumu. Gunung Kalajengking bercanda dan tersenyum, seolah-olah dia telah membuat keputusan. Mengapa kita tidak berubah? Anda menyeretnya dan saya akan membunuhnya. Apakah kamu takut? Gunung Kalajengking menyipitkan matanya dan berkata dengan suara yang dalam. Yang terakhir mengendus dan bertanya, apakah kamu tidak takut padanya? Anda tahu, jika salah satu dari kita berjuang melawan pembakaran surga sendirian, itu tidak akan menjadi lawannya. Jika Anda mengambil kesempatan ini untuk melarikan diri dan meninggalkan Tian Pizong saya, orang-orang di sini, siapa yang dapat saya kumpulkan akun ini untuk Anda? Ren Gui memahami dengan jelas bahwa, misalnya, hari ini, baik Sekte Wayang maupun Gerbang Wan Scorpion adalah belalang di tali yang sama. Tidak ada yang akan baik jika satu sisi melarikan diri, jadi Gunung Kalajengking tidak akan lari sendirian, tetapi dia hanya ingin menggunakan kalimat ini untuk menunjukkan sikapnya. Dia tidak akan menghadapi leluhur yang terbakar sendirian, apalagi membiarkan Gunung Kalajengking memiliki kesempatan untuk berpangku tangan. Tetapi jika demikian, perang duniai hari ini mungkin tidak dapat dilanjutkan. Penampilan Xiao Yan telah menentukan kemenangan atau kekalahan pertempuran. Gunung Kalajengking memandang ayah Xiao Tian dan menatap Xiao Yan di belakangnya. Matanya setajam anak panah. Jika dia bisa, dia tidak sabar untuk membunuh Xiao Yan sekarang, tetapi ayah Xiao Tian mendukungnya, dan boneka Ren tidak mau melakukannya sama sekali. Orang ini menang. Tentu saja, begitu pula, Kalajengking Gunung tidak akan memilih untuk menghadapi leluhur yang terbakar sendirian. Karena itu, mereka bahkan lebih tidak mampu membunuh Xiao Yan. Apa yang harus aku lakukan? Haruskah aku terus seperti ini? Sang King mengerutkan kening. Saat ini, dia tidak berbicara di lapangan. Semua kekuatan pengambilan keputusan ada di tangan boneka Ren dan Gunung Kalajengking. Untuk sementara waktu, di luar kota Nanman, semua pertempuran berhenti. Meskipun tampak tenang, suasananya sangat tegang, seolah-olah gunung lain yang tak terlihat menekan di atas kepala semua orang, membuat banyak orang di lapangan kehabisan napas. Sungai di bawahnya masih bergelombang, tetapi suara sungai yang bergolak dan berdenyut jauh lebih sedikit. Sampai saat tertentu, sutradara Tiang Huizong akhirnya memecah kesunyian dengan sepatah kata pun. Semua orang dari Sekte Tianghui mendengarkan perintah dan siap untuk kembali ke gerbang gunung. Begitu dia mengatakan ini, tekanan di kepala semua orang tiba-tiba lega. Pada saat yang sama, wajah Gunung Kalajengking tiba-tiba berubah. Dia segera menoleh dan melihat boneka Ren. Yang terakhir tuli. Cahaya ejekan melintas di matanya yang dingin. Matanya berhenti pada Xiao Yan dan leluhur yang terbakar, lalu berbalik dan pergi tanpa melihat ke belakang.
Melihat Ren Gui berbalik dan pergi dengan kerumunan orang dari Sekte Wayang, Gunung Kalajengking terlihat suram. Dia tidak pernah berpikir bahwa Ren Gui akan langsung membuat langkah seperti itu. Bukankah itu sama dengan desersi tentara? Sampah sialan ini, Gunung Kalajengking berkedut dan dimarahi. Pada saat ini, ayah yang terbakar itu santai. Yah, apakah pemimpin Sekte Gunung Kalajengking ingin tinggal sebagai tamu? Begitu dia mengatakan ini, wajah Gunung Kalajengking bahkan lebih mendung dan cerah, dan kemudian semua orang kuat dari Sekte One Scorpion gugup. Jika One Scorpion menghadapi lembah yang terbakar sendirian, saya khawatir dia tidak dapat mendukungnya selama beberapa jam dengan kekuatan tempurnya saat ini. Sebagai pemimpin Sekte, Gunung Kalajengking tahu lebih baik dari apapun. Akhirnya, pria itu harus mengibaskan jubah lengan bajunya dengan keras, berbalik dengan ekspresi kebencian, memarahi dengan keras, dan mundur dengan pria kuat dari sekte tersebut. Sejauh ini, pertempuran kota Nanman telah berakhir. Pada hari kedua perang, orang-orang dari kedua sekte berlari kembali dengan ekor di antara mereka. Hal ini juga akan menyebar dengan cepat di selatan ekstrim, yang akan menjadi lelucon. Pada saat yang sama, nama Xiaoyan juga akan berkembang. Terima kasih sudah mendengarkan kakak, semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Jangan lupa subscribe dan share channel Mimin ke teman-teman kakak. Terima kasih.